Halo guys, ketemu lagi bersama gue dari Design Family. Gue mau share kali ini tips cara optimalkan beberapa settingan di Xiaomi Pad 5 ya guys. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke menu setting dulu. Ini ada banyak setting-setting yang bisa kita configure di sini. Cuman yang pertama yang gue mau kasih tahu itu gue suka pakai yang ini ya guys. Kita masuk ke menu lock screen, kemudian di atas nih double tap to wake or turn off screen. Ini gue enable karena gue tuh nggak pengen terlalu banyak pencet-pencet tombol di Mi Pad-nya ya. Jadi untuk nyalain tuh pencet tombol on, untuk matiin pencet lagi tombolnya. Jadi tinggal kita double tap aja di layar bisa langsung wake sama turn off screen. Ini yang pertama. Kemudian balik ke ada juga di bawah sebenarnya launch kamera. Bisa dengan double press volume down button to open camera when screen is locked. Ini kalau teman-teman sering dan butuh nyalain secara cepat kamera, mungkin ini bisa di enable ya guys, yang bawah. Tapi gue honestly jarang pakai ini sih, bebas boleh dipakai apa enggak. Terus nextnya masuk ke menu display ya guys. Nah di menu display ini ada yang menarik. Belakangan ini kan lagi tren banget ya dark mode, jadi gue suka banget nyalain dark mode. Honestly ini akan menghemat banyak baterai ya guys, karena kan untuk ngeluarin cahaya putih pun perlu energi dan akan ngabisin banyak baterai juga. Jadi gue lebih suka ini dimatiin. Oke, brightness level kita klik. Ini bisa kita set automatic atau kita set sesuai dengan keinginan kita ya guys. Mau lebih gelap atau lebih terang terserah, segimana sukanya. Ini pun sebenarnya bisa menghemat baterai kalau kita rasa ada beberapa tingkat cahaya yang cukup yang menurut mata kita oke, itu kita nyalain sesuai dengan kebutuhan aja ya guys. Kemudian reading mode. Nah reading mode ini oke juga kalau teman-teman sering banget menggunakan Mi Pad ini biar matanya itu nggak lelah, bisa kita nyalain. Dan ini pun ada pilihan klasik bisa kita klik, dan ada paper juga kita bisa pilih ya guys. Ini beda keduanya, coba dicobain aja, bakal kerasa feelnya beda banget. Kalau klasik ini sih sebenarnya dia akan ngefilter warna biru. Kalau yang kedua ini dia akan kasih warna lebih warm, ada tekstur papernya juga di belakang background dari gambar yang kita lihat sekarang ini. Kemudian kita back ke nextnya itu di color scheme ini ada nggak ya? Nah ini yang color scheme sih gue honestly nggak pernah otak-atik sih guys. Terus refresh rate ya. Nah refresh rate ini sebenarnya 60 Hz tuh udah cukup nyaman di mata. Tapi kalau misalnya teman-teman pengennya paling 120 ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ini akan pengaruh juga ke save battery ya guys. Refresh rate gitu. Nextnya itu kita masuk ke sebentar. Coba kita cek yang sound. Sound sih nggak banyak gue ubah-ubah ya. Silent mode, silent media, do not disturb. Ini jarang ada yang gue ubah-ubah di sini. Kemudian kita masuk ke notification and control. Nah ini teman-teman bebas sih. Ini notificationnya sukanya yang mana, yang diaktifin seperti apa. Kemudian ke home screen. Nah home screen ini ya guys, home screen ini gue paling suka launchernya tuh sebenarnya, ini yang nomor 2. Gue nggak suka yang klasik guys, gue lebih suka yang with app drawer ya. Jadi kalau with app drawer tuh, gue kasih lihat ya. Kalau klasik itu kayak sekarang ini, itu menunya di kanan. Gue rasa sih apa ya, kelihatan lebih berantakan aja ya. Gue nggak suka kayak gini. Gue lebih suka masuknya ke yang with app drawer. Nah kalau with app drawer itu enaknya dari bawah aja sih ke atas gini guys. Nah di atas pun udah diklasifikasiin, tinggal kita pilih aja nanti mau communication, entertainment. Nah itu sama si Xiaomi nya udah diklasifikasikan, jadi tinggal kita pilih-pilih aja mana yang berguna ya guys. Menurut gue ini lebih oke sih dibandingkan kita pakai yang klasik tadi guys. Oke, ada lagi nggak ya? Stylus ini, aduh sayang banget gue belum punya stylus.
Di wallpaper ini nggak ada yang berubah sih. Nah, terakhir mungkin ini ya guys, ini semua sebenarnya ada di juga settingannya di battery. Nah, di battery itu dia akan ngasih tahu apa-apa saja yang bisa di di save ya di sini ya. Misalnya sebentar. Nah, kalau kita klik di sini yang tadi nih, scanning fix one battery usage issue, kita klik. Nanti dia akan kasih tahu nih aplikasi apa saja yang sedang running yang ngabisin baterai. Nah, misalnya ini gue lagi nge-record, ini ngabisin baterai. Ini bisa di close sama dia. WhatsApp ngabisin baterai. Nah, ini ada pilihan kan, lower screen refresh rate to 60 Hz. Ini kalau kita nyalain akan nambah 1 jam 3 menit. Jadi iPad kita bisa bertahan lebih lama lagi nih. Terus clear memory 10 minutes after locking device, bisa nambah 7 menit. Turn off location service tambah 14 menit. Don't wake screen notification 4 menit. Lock device after 50 second 14 menit. Nah, ini yang bawah-bawah ini beberapa udah udah kita enable ya, kayak turn on dark mode, terus dark mode lagi, turn on dark mode, kemudian turn off portable hotspot tadi gue belum matiin. Nah, adjust brightness automatically tadi udah, don't allow app to auto start juga udah. Nah, kalau ini semua udah oke, bisa kita tinggal klik aja nih, kita klik di bawah at 1 hour 47 minutes. Nah, berarti penggunaan Mi Pad kita bakal lebih hemat energi ya, akan ada tambahan 1 jam 47 menit guys. Oh iya guys, ada satu lagi yang gue kelupaan. Jadi biasanya gue kalau ngelock itu kan pencet tombol di atas Xiaomi Pad-nya ya, tinggal kita klik dia akan ke lock. Nah, gue dari dulu sih setiap kali gunain handphone menghindari kebanyakan tekan-tekan tombol ya. Kalau bisa di layar langsung, kenapa harus di tombolnya gitu, untuk memperpanjang umur penggunaan ya. Di atas tinggal kita scroll aja di atas ke bawah. Nggak tahu teman-teman udah tahu apa belum, ini ada tombol lock ya guys, tinggal klik aja locknya. Oke, bentar, ada lagi nggak ya? Oke, mungkin itu dulu ya guys, gue belum kepikiran yang lain, nanti kalau gue ketemu akan gue share lagi. Oke, stay tune, thank you banget udah nonton di channel gue. Bye guys.